Pasukan cyber Iran Hanzalah yang paling ditakuti Israel dan jadikan Zionis pecundang. Konfrontasi antara Israel dan Iran tidak lagi terbatas pada arena politik dan keamanan tradisional, tetapi telah berpindah dengan kuat ke ruang cyber, di mana perang tersembunyi yang semakin memanas berlangsung secara diam-diam. Nama kelompok peretas Iran Hanzalah muncul, yang dalam waktu singkat berubah dari pelaku digital dengan pengaruh terbatas menjadi pemain utama dalam pertempuran peretasan dan kebocoran yang melibatkan tokoh-tokoh Israel tingkat tinggi. Pada awalnya, Hanzalah diklasifikasikan sebagai kelompok peretas baru yang berfokus pada peretasan simbolis dan kampanye propaganda terbatas tanpa menimbulkan kerusakan strategis yang nyata. Namun, deskripsi ini berubah drastis setelah mereka berhasil meretas ponsel dan data pribadi para politisi Israel senior, terutama mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan Zahi Braverman, Kepala Staf Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Hanzalah mengungkap komunikasi dan korespondensi yang memalukan, serta meretas ponsel tokoh-tokoh lain di lingkaran pengambil keputusan. Peretasan tersebut mencakup telepon Yinon Magal, pembawa acara di saluran 14, dan orang dekat Netanyahu, di mana postingan-postingan yang menentang Perdana Menteri dipublikasikan melalui akun Telegram miliknya. Sebelumnya, akun Ron Prosor, Duta Besar Israel untuk Jerman, diretas, yang mengakibatkan puluhan ribu emailnya terungkap. Dalam Oktober 2024, email yang diduga milik mantan Perdana Menteri Ehud Barak bocor. Dalam konteks ini, Badan Keamanan Israel menuduh seorang penduduk daerah Rishon LeZion dekat Tel Aviv melakukan spionase untuk Iran setelah dia terlihat mengambil foto di sekitar rumah Bennett. Menurut pernyataan bersama dari Badan Keamanan Internal Syabak dan Kepolisian, penyelidikan menunjukkan bahwa tersangka telah berkomunikasi dengan pihak intelijen Iran selama beberapa bulan terakhir dan melakukan berbagai tugas atas perintah mereka, imbalan uang. Kejutan Israel. Lembaga akademis juga tidak luput dari serangan ini karena Hanzalah meretas sistem formulir pendaftaran mahasiswa di Fakultas Ramat Gan dan menanamkan pesan ancaman di situs webnya. Sebuah perusahaan hubungan masyarakat besar di Tel Aviv juga mengalami peretasan lain yang sulit untuk menemukan tujuan praktis yang jelas selain untuk merugikan kliennya, kata pihak yang bertanggung jawab. Menurut media Israel, peretasan tersebut tidak hanya terbatas pada akses ke data teknis, tetapi juga mencakup korespondensi pribadi dan profesional yang menimbulkan kejutan di kalangan politik dan keamanan, serta menimbulkan pertanyaan serius tentang tingkat perlindungan digital kepemimpinan Israel. Kelompok tersebut tidak hanya mengumumkan keberhasilan operasinya, tetapi juga menerapkan metode penyebaran konten secara bertahap dalam strategi yang bertujuan untuk memaksimalkan dampak psikologis dan media. Iran murka, Israel hancur lebur dihujani rudal, usai 3 fasilitas nuklir Iran dibom AS, 86 warga Zionis jadi korban. Kementerian Kesehatan Israel menyebut 86 orang jadi korban dan dirawat di rumah sakit, usai rudal-rudal balistik Iran menghantam sejumlah kota. Kejadian tersebut setelah Amerika Serikat melancarkan serangan ketiga fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordo, dan Isfahan. 2 orang mengalami luka sedang, 77 luka ringan, dan 4 menderita kecemasan, sementara 3 lainnya masih dalam perawatan. Tulis Kementerian Kesehatan Israel. Kutip, pihak Israel menyebut militer Iran yang mulai melancarkan serangan sejak 13 Juni menyebabkan 2.835 warga dirawat di rumah sakit. Rinciannya, 23 luka parah, 107 luka sedang, 2.555 luka ringan, dan 119 dengan kecemasan. Rudal-rudal itu menghantam beberapa bangunan yang berkelompok, bangunan tempat tinggal. Saat ini petugas masih meneliti pecahan rudal dan mencari warga yang mungkin terjebak di lokasi. Petugas juga menunggu panggilan dari keluarga yang mungkin kehilangan kontak dengan orang-orang yang terkasih yang tinggal di wilayah tersebut, tutup Elsdan. Sebelumnya, Presiden Trump mengumumkan Amerika Serikat telah menyerang Fordo, fasilitas nuklir Iran yang dijaga ketat, serta 2 lokasi lainnya pada Sabtu 21 Juni 2025. Trump mengumumkan membawa militer AS secara langsung ke dalam perang Israel dengan Iran setelah berhari-hari ketidakpastian tentang apakah ia akan campur tangan dalam konflik tersebut. Semua pesawat saat ini berada di luar wilayah udara Iran. Muatan penuh bom telah dijatuhkan di Fordo. Semua pesawat dalam perjalanan pulang selamat, katanya dalam sebuah postingan media sosial.